Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4 Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial Bab 2 Wujud Zat dan Perubahannya. Topik C, bagaimana wujud benda berubah, halaman 48 sampai 55. Oh iya teman-teman, di sini Kak Wafik sediakan video lanjutan dari halaman 1 hingga akhir. Dari kelas 2 sampai kelas 6 ada tematik, PAI, PJOK, dan matematika. Kalian bisa lihat di channel Kak Wafik atau di playlist ya. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pertanyaan esensial. Bagaimana wujud zat bisa berubah dari padat, cair, dan juga gas? Nah, perubahan wujud pada zat terjadi karena adanya perubahan suhu yang terjadi, baik itu menjadi lebih dingin atau menjadi panas. Apa yang membuat wujud zat berubah? Yang membuat wujud zat berubah itu bisa dikarenakan atau dipengaruhi oleh adanya kalor atau panas. Apa peran energi dalam perubahan wujud zat? Nah, peran energi dalam perubahan wujud zat adalah adanya kalor dan panas atau panas sebagai salah satu jenis energi. Enak ya, es krim punyamu masih padat, punyaku sudah mencair. Kamu pilih es krim yang itu, jadi cepat mencair. Wujud zat bisa berubah-ubah teman-teman, seperti halnya es krim yang dimakan oleh Banu. Dari wujud padat berubah menjadi cair, seperti uap air yang muncul dari gerobak penjual jagung rebus. Awalnya berwujud cair, kemudian berubah menjadi wujud gas. Bagaimana wujud suatu zat dapat berubah-ubah? Apa yang membuat suatu zat berubah dari satu wujud ke wujud yang lain? Nah, kita akan mempelajari teman-teman. Oh ya, ketika yang pertanyaan ini harus dijawab, kalian bisa tulis di komentar. Nanti Kak Wafik bantu untuk menjawab pertanyaan ini ya. Lalu, apa itu mencair? Nah, mencair dan membeku ini ada percobaan pada halaman 49. Perubahan wujud pada lilin. Alat dan bahan, termometer, korek api, dan lilin. Langkah kerjanya, ukur suhu ruangan di sekitar kalian terlebih dahulu. Setelah itu nyalakan lilin. Kemudian dekatkan termometer ke nyala api dan ukur suhunya. Nah, termometer tidak menyentuh api teman-teman, hanya di dekatnya, di sampingnya. Nanti suhunya akan naik. Perhatikan wujud lilin yang ada di sekitar api dan yang berada jauh dari api. Apakah ada perbedaan yang bisa kalian amati? Matikan lilin, lalu perhatikan apakah ada perubahan wujud lilin di sekitar api pada saat api menyala dengan wujud lilin pada saat api padam. Nyalakan api pada pembakar spiritus menggunakan korek api. Amati sebatang lilin, lalu panaskan lilin di atas pembakar spiritus, lalu amati yang terjadi. Nah, lalu ada mari refleksikan. Setelah kalian melakukan percobaan tadi, apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api? Lilin akan mencair teman-teman, meleleh. Nah, mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Karena suhu di sekitar lilin menjadi dingin. Menurut kalian, apa faktor kunci yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair ataupun padat? Nah, faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah kalor atau panas. Nah, kalian jawab kalor atau panas ini saja sudah benar, namun ketika kalian ingin melengkapi semuanya ini lebih baik. Jika suatu benda mendapatkan kalor atau panas, maka benda dapat berubah wujud menjadi cair. Sebaliknya, jika benda tersebut tidak mendapatkan panas, maka benda tersebut akan menjadi padat.
seperti lilin tadi ya. Api memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan suhu ruangan. Ketika ada api, maka suhu di sekitar api akan naik. Kenaikan suhu ini bisa membuat api yang ada di sekitar api tersebut berubah dari padat menjadi cair. Kenaikan suhu ini juga yang membuat lilin berubah dari padat menjadi cair. Perubahan wujud benda dari padat ke cair itu disebut mencair atau meleleh. Seperti es batu ketika dibiarkan di ruangan terbuka akan mencair karena menerima panas atau dipanaskan. Beberapa benda padat bisa mencair, tetapi memang tidak semuanya mudah mencair seperti lilin, es batu, agar-agar, dan lain sebagainya. Ada benda-benda yang membutuhkan kalor lebih banyak. Apa itu kalor? Nah, kalor sendiri adalah energi panas yang bisa diterima dan diteruskan oleh satu benda ke benda yang lain. Semakin banyak kalor yang diberikan, maka akan semakin cepat suatu benda mencair. Semakin besar api yang dinyalakan, semakin cepat suatu benda mencair. Sebaliknya, ketika suatu benda yang sifatnya cair bisa berubah menjadi padat ketika zat cair itu kehilangan kalornya, teman-teman. Ketika air kehilangan panasnya, ditaruh di kulkas itu akan membeku. Nah, kurang lebih seperti itu. Seperti ini. Nah, benda cair ketika didinginkan atau dimasukkan ke dalam lemari es, dibekukan, maka akan menjadi padat, teman-teman. Ada zat-zat yang membeku di suhu yang sangat dingin seperti air, tapi ada juga yang membeku di suhu biasa seperti agar-agar, lilin, lemak, coklat, dan lain sebagainya. Apa itu menguap dan mengembun? Nah, pernahkah kalian berpikir bagaimana hujan bisa terjadi ya? Mengapa hujan bisa turun? Awan yang terlihat di langit sebenarnya adalah air yang bercampur dalam udara. Ketika uap air di langit sudah terlalu banyak, maka awan atau uap air yang berbentuk gas tersebut akan mengembun dan berubah wujud menjadi cair. Hal inilah yang menyebabkan hujan. Jadi, selain perubahan wujud dari padat menjadi cair dan dari cair menjadi padat, ternyata benda juga bisa berubah wujud dari cair menjadi gas, teman-teman. Atau dari gas menjadi cair. Bagaimana caranya? Yuk kita coba cari tahu dengan melakukan percobaan berikut ini. Membuat uap dan embun. Nah, kalian mungkin sudah pernah melakukan percobaan ini ya. Alat dan bahannya cukup gampang sekali, yaitu air, kompor kecil, es batu, panci, dan tutup panci. Langkah kerjanya, ukur suhu ruangan terlebih dahulu. Lalu nyalakan kompor. Isi panci dengan segelas air atau setengah gelas air. Panaskan panci di atas pembakar spiritus. Amati air yang menggelembung. Kan ketika sudah mencapai titik didih, air tersebut akan menggelembung, teman-teman. Nah, apakah ada semacam uap air di atasnya? Ambil tutup panci dalam keadaan terbalik. Letakkan beberapa buah es batu di tutup panci. Letakkan tutup panci dalam kondisi ke atas panci. Gunakan kain untuk mencegah tangan kalian terkena panci yang panas, karena panci ketika ditaruh di atas itu akan memanas ya, teman-teman, karena tersentuh oleh panci seperti itu. Diamkan sesaat dan ambil kembali tutup panci menggunakan kain. Amati yang terjadi, apakah ada air yang menggantung? Iya, ada, teman-teman. Ini ada ya, jawabannya ada di sini. Oh ya, teman-teman, di sini Kak Wafik sempat bingung, teman-teman. Sebenarnya ketika ada pertanyaan kecil-kecil seperti ini, apakah dibahas di tempat kalian? Apakah harus dijawab di tempat kalian? Misalkan apakah ada semacam uap air di atasnya? Nah, seperti ini apakah
harus dijawab. Nah, kalian bisa tulis di komentar ya. Nanti ketika di sekolah kalian harus menjawab, maka Kak Wafik akan membantu kalian. Seperti itu ya. Apa yang terjadi ketika air terus-menerus dipanaskan? Ini mari refleksi pada halaman 54 teman-teman. Nah, yang terjadi adalah air akan habis karena seluruh air berubah menjadi gas atau proses penguapan. Apa yang menyebabkan air dapat berubah wujud menjadi gas? Yang menyebabkan adalah karena terus dipanaskan. Nah, ketika terus dipanaskan akan habis dan menjadi uap air. Menurut kalian, jika pada tutup panci tidak diberi es batu, apakah akan muncul air di permukaan panci? Iya, akan muncul. Tetapi jumlahnya sedikit, tidak seperti saat diletakkan es batu. Mengapa es bisa membuat uap air berubah wujud menjadi cair? Nah, hal tersebut disebabkan es yang dingin akan mendinginkan suhu di sekitar uap air. Uap air tersebut berubah wujud menjadi cair karena suhu di sekelilingnya menjadi lebih rendah. Nah, mungkin kalian sedikit kurang paham. Ketika kalian kurang paham, kalian bisa melakukan percobaan ini. Atau mungkin bisa tanyakan kepada Kak Wafik ya di kolom komentar. Perubahan wujud benda cair menjadi gas itu disebut menguap, teman-teman. Nah, ketika benda cair terus-menerus dipanaskan, maka lama-kelamaan benda cair tersebut akan menguap. Contohnya, ketika air dalam panci dipanaskan terus-menerus, maka air itu akan mulai mendidih dan berubah wujud menjadi cair, menjadi gas. Perubahan ini dinamakan menguap. Nah, dari benda cair menjadi gas itu dinamakan menguap. Penguapan juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari loh teman-teman. Keringat yang muncul setelah berolahraga lama-kelamaan akan kering. Kini terjadi karena keringat menguap. Parfum juga, lalu ada jemuran. Nah, ketika kalian menjemur baju, lama-kelamaan ketika di bawah sinar matahari akan kering. Perubahan wujud benda dari gas menjadi cair itu disebut mengembun. Pada daerah yang cukup dingin, terkadang uap air di udara berubah menjadi butiran-butiran air kecil. Peristiwa ini disebut berkabut. Apakah kalian pernah melihat peristiwa berkabut? Dengan bantuan guru, teman, dan juga internet, cobalah cari tahu apa kegunaan dari peristiwa mengembun. Bagaimana penguapan dan pengembunan terjadi di alam sekitar kita, serta apa manfaatnya? Coba diskusikan bersama dengan teman kalian ya. Nah, ini Kak Wafik akan bahas di video selanjutnya ya. Mungkin ketika kalian ingin membahas ini, kalian bisa tulis di komentar. Nah, Kak Wafik itu akan menyesuaikan kebutuhan kalian teman-teman. Ketika kalian ingin hal tersebut dibahas, maka Kak Wafik usahakan akan membahasnya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe ya.